Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atina Oktaria Nurkumala Prahmadi dengan NIM 330302042. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ulama Indonesia menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Langsung saja. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Melayu Nusantara yang telah berhasil melanjutkan tradisi para ulama Melayu sebelumnya untuk mentransformasikan gagasan keilmuan melalui murid dan karyanya dari Haramain ke wilayah Nusantara khususnya Indonesia. Dengan melihat aktivitas-aktivitas dakwah dan peranan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi, antara lain dengan menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan di Mekah Al-Mukarramah. Dengan keberhasilan para anak didiknya menjadi tokoh dakwah dalam menyebarkan Islam di Nusantara, seperti Syekh Mahfuz At-Tarmisi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wasid, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lainnya. Aktivitas yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mengembangkan Islam di Nusantara antara lain, yang pertama, Syekh Nawawi mengajarkan Islam secara langsung. Dalam hal ini, Syekh Nawawi tidak sendirian. Para ulama di Indonesia pada waktu itu dikenal dengan sebutan Al-Jawi. Di awal abad ke-19, banyak yang berperan aktif di masyarakat dalam rangka mengembangkan dan menyiarkan agama Islam. Mereka turut mengisi lembaran sejarah dakwah Islamiyah di Nusantara yang telah ditanamkan dan dirintis oleh para wali sembilan yang dikenal sebagai sebutan Wali Songo. Para ulama sebagai panutan mengembangkan dan menyiarkan Islam dengan berbagai cara, antara lain dengan mengajarkan agama Islam kepada anak didik atau muridnya melalui pendidikan yang telah dikaderisasi calon-calon penerus perjuangan dakwah. Yang kedua, Syekh Nawawi menyiarkan dan mendakwahkan Islam melalui pesantren dan murid-murid. Syekh Nawawi adalah tokoh ulama Indonesia kaliber dunia yang dipercaya mengajar di Mekah Al-Mukarramah, bahkan dikenal sebagai Imam Al-Haramain. Penyebaran Islam dalam tradisi keilmuan pesantren cukup penting dan sangat berperan penting. Karya populer yang dijadikan contoh penelitiannya yang banyak dikaji di pesantren, terdapat 11 judul populer, diantaranya adalah karya Syekh Nawawi. Dan yang ketiga, Syekh Nawawi menyiarkan dan mendakwahkan Islam melalui karya tulis. Menyiarkan dan mendakwahkan Islam bisa dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, baik melalui dakwah bil lisan atau dakwah melalui lisan maupun dakwah bil kitabah, dakwah melalui tulisan. Bisa juga dengan cara dakwah bil hal atau dakwah melalui amal nyata. Semuanya bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan atau ajaran Islam kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya, pengabdian Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja ia terkenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak disangka, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya.
seperti dilarang berkhotbah di masjid-masjid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.